Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Atlas telah mengambil alih kendali Pasifista Mark III. Dia memerintahkan para pasifista itu untuk memusnahkan semua angkatan laut yang ada di Pulau Egghead. Namun, di salah satu kapal itu ada Gorosei Saturn. Secara hierarki, Gorosei memiliki otoritas di atas Vegapunk dalam memerintah pasifista. Maka dari itu, dalam chapter terbaru nanti, Gorosei Saturn akan mulai bergerak. Dia akan keluar dari dalam ruangan di kapal tempat dia berada. Dengan kesal, Saturn pun akan melancarkan serangan yang membuat pasifista itu langsung hancur seketika. Kemudian, dia akan mengambil alih kendali dari semua pasifista yang ada di Pulau Egghead. Dengan begitu, para pasifista tersebut akan kembali berada di pihak angkatan laut. Ketika pasifista di Fabriopes juga kembali menjadi musuh, maka hal tersebut membuat Vegapunk dan Atlas menjadi sadar tentang keberadaan dari Gorosei. Setelah itu, Gorosei Saturn akan memasuki Pulau Egghead dan langsung menuju ke Fabriopes. Saat sang Gorosei tiba di Fabriopes, Sanji akan merasakan kehadiran dari sosok yang sangat kuat dengan Kenbushoku Haki yang dia miliki. Bahkan Luffy dan Zoro yang berada di Labopes pun akan merasakan hal yang sama dengan Kenbushoku Haki mereka. Menurut Luffy, sosok yang dia rasakan kehadirannya itu lebih kuat dari Kizaru. Kizaru sendiri pun memiliki Kenbushoku Haki yang hebat, sehingga dia juga tahu bahwa Saturn sedang menuju ke sana. Di tengah pertarungan Luffy melawan Kizaru, Luffy akan bertanya mengenai siapa sosok kuat yang sedang dia rasakan itu. Kizaru tidak akan langsung menjawab bahwa itu adalah Gorosei, melainkan Kizaru akan berkata bahwa itu adalah monster dengan kekuatan luar biasa. Sementara itu di Fabriopes, Saturn mengincar Vegapunk untuk segera dihabisi. Namun, Sanji dan Franky menghalanginya. Dalam pertarungan itu, kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh Gorosei Saturn akhirnya terungkap. Pertama, dia menguasai 3 jenis haki tingkat tinggi. Menguasai 3 jenis haki memang hal yang wajar bagi seorang Gorosei, dan pasti dengan umur yang sudah tua serta pengalaman yang banyak, tingkatan hakinya pun sudah di level tinggi. Kedua, Saturn mengonsumsi buah iblis Zoan mitologi yang membuatnya bisa berubah wujud. Sebenarnya, perubahan para Gorosei telah diketahui sejak kilas balik di Mary Joyce. Mereka berlima bertransformasi di hadapan Sabo dan Raja Cobra. Dari sana, sudah ada indikasi kuat bahwa Gorosei mengonsumsi buah iblis Zoa. Namun, bentuk perubahan mereka masih belum jelas karena yang ditampilkan hanya berupa siluet saja. Nah, sedangkan dalam chapter terbaru nanti, sepertinya perubahan Gorosei Saturn akan diperlihatkan dengan cukup jelas. Beberapa kemampuan dari kekuatan buah iblis yang dia konsumsi pun akan ditampilkan. Selain kekuatan haki dan buah iblis, Saturn juga memiliki senjata ilmiah. Telah dikonfirmasi bahwa semua Gorosei memiliki gelar Warrior Guard dalam bidang masing-masing. Gorosei Saturn adalah Warrior Guard, pertahanan, dan ilmu pengetahuan. Dengan begitu, tak aneh apabila dia memiliki senjata ilmiah. Senjata itu berupa tongkat yang selalu dia pakai. Tongkat tersebut memang terlihat normal, tapi itu merupakan senjata yang istimewa. Walau dalam chapter depan nanti akan menampilkan cukup banyak kekuatan dan kemampuan dari Gorosei Saturn, tapi tentu itu belum keseluruhan dari kemampuan yang dia miliki. Saturn masih mempunyai beragam teknik yang belum dia pakai. Dalam pertarungan di sana, Franky pun akan kalah oleh Saturn. Perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh, sehingga Franky seketika langsung tumbang. Sedangkan Sanji, dia masih bisa bertahan walau sangat terdesak. Sanji memiliki kemampuan exoskeleton yang membuatnya bisa menyembuhkan luka dan tulang patah dengan mudah. Di bagian Labopes, akhirnya pertarungan Zoro melawan Rob Lucy telah selesai. Zoro melancarkan teknik tebasan kuat yang membuat Rob Lucy seketika langsung tumbang. Kemudian, Zoro bisa melihat pertarungan Luffy melawan Kizaru yang masih berlangsung. Zoro pun bilang kepada Luffy bahwa mereka harus segera ke bawah karena ada sosok yang sangat kuat yang dirasakan oleh Zoro. Luffy membenarkan hal itu, dan Luffy juga berkata bahwa Vegapunk yang ada di bawah bisa berada dalam bahaya. Luffy dan Zoro pun melancarkan serangan gabungan kepada Kizaru yang membuat sang admiral itu langsung terlempar jauh. Serangan gabungan dari Luffy dan Zoro dilapisi oleh Haoshoku Haki dan Bushoshoku Haki yang kuat, sehingga bisa membuat Kizaru terlempar sangat jauh.
Setelah itu, Luffy pergi ke ruang kontrol dan meminta Edison membuka Frontier Dome. Ketika Frontier Dome dibuka, Jinbei yang berada di bagian lain Labo Pass juga ikut turun ke Fabrio Pass, sebab Jinbei mendengar ada ancaman serius yang membahayakan Vegapunk di sana. Dengan begitu, di Fabrio Pass, Luffy, Zoro, Sanji, dan Jinbei akan berhadapan dengan Gorosei Saturn dan pasukan Angkatan Laut. Tidak hanya itu saja, Kizaru yang tadinya terlempar pun sudah muncul di sana. Dia muncul dengan luka yang cukup parah akibat serangan Zoro dan Luffy tadi. Kizaru akan bertarung bersama Saturn menghadapi para petarung terkuat dalam bajak laut topi jerami. Saat semuanya sudah dalam keadaan siap tempur, tiba-tiba robot kuno muncul di sana. Robot kuno itu telah bangkit akibat mendengar suara detak jantung Luffy dalam mode Gear 5. Orang-orang menjadi sangat terkejut ketika melihat robot tersebut bangkit. Sementara itu, di bagian pantai Pulau Egghead, kapal-kapal angkatan laut mendapatkan serangan besar-besaran. Ternyata, armada bajak laut topi jerami telah datang ke Pulau Egghead. Setelah mereka membaca berita tentang Luffy, mereka semua pun segera bergerak menuju ke pulau masa depan itu. Kekuatan dan kuantitas mereka akan sangat membantu dalam pertempuran di Pulau Egghead, mengingat angkatan laut memiliki banyak sekali pasukan. Setelah itu, fokus cerita akan beralih ke kerajaan Kamabaka. Berhubung keberadaan dragon di sana telah diketahui, tempat itu didatangi oleh pasukan angkatan laut dan pemerintah dunia. Kapal-kapal mereka terlihat mendekati kerajaan Kamabaka. Anggota pasukan revolusi yang melihat hal tersebut langsung melaporkannya kepada Dragon. Dragon kemudian pergi ke pantai, lalu melancarkan suatu serangan angin yang sangat kuat. Serangan itu berskala sangat besar dan menghancurkan beberapa kapal musuh dengan mudah. Walau masih belum akan dikonfirmasi apa buah iblis yang Dragon miliki, tapi dari apa yang terlihat, diketahui bahwa kekuatan milik Dragon berkaitan dengan angin. Di sana, Dragon pun berkata kepada Sabo dan para komandan bahwa mereka harus segera bergerak. Dragon ingin pergi ke Pulau Egghead dengan tujuan untuk menyelamatkan dan merekrut Vegapunk. Menurut Dragon, kemampuan Vegapunk dalam ilmu pengetahuan bisa sangat memperkuat pasukan revolusi dalam perang melawan pemerintah dunia. Jadi, Dragon, Sabo, dan para komandan pasukan revolusi sepertinya akan terlibat juga dalam konflik di Pulau Egghead. Nah itu tadi prediksi chapter 1094 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.